Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan memberikan izin kepada saya untuk bisa bercengkrama dengan Bapak, berinteraksi iya. dengan Bapak di ruangan Bapak ini. Adapun tujuan saya datang ke sini itu yaitu untuk mengerjakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 tentang Iya. pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajarannya itu adalah Bapak CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan dari paradigma dan prinsip-prinsip pengambilan dan pengujian keputusan. Dari Bapak seorang pemimpin, saya harus mengambil pengalaman baik dari Bapak. Tentunya Bapak di sini, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Pak di SMP 1 Gempol ini sebagai pemimpin sekolah? Iya, saya bertugas di SMP 1 Gempol ini semenjak bulan Maret 2023, sehingga kalau sekarang bulan Oktober 2024 berarti kurang lebih 2 tahun jalan lah, 2 tahun jalan ya. Berarti Bapak selama 2 tahun berjalan ini di SMP 1 Gempol ini pernah bertemu dengan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi, begitu ya Pak? Kira-kira Bapak pernah nggak Pak mengalami seperti itu Pak? Iya, kalau masalah-masalah itu memang banyak kita temukan atau saya temukan ya, karena memang di sekolah itu suatu kegiatan yang dinamis ya, artinya tetap bergulir berbagai kegiatan dan permasalahan-permasalahan itu akan kita hadapi. Tetapi itu bukan masalah besar, artinya masalah ya nggak apa-apa ada kita temukan. Yang penting bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang kita hadapi itu. Iya, betul. Dan masalah itu ya maksudnya kadang ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang dilematis ya, atau katakanlah permasalahan yang dilema etika gitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang ya dua-duanya baik ya, tapi harus diselesaikan dalam waktu yang sama. Mana dulu yang harus diselesaikan itu ya, sering kali kita jumpai seperti itu ya. Baik Bapak, kalau boleh berbagi sharing nih Pak, kira-kira dilema etika apa yang Bapak hadapi Pak saat itu? Ya, kita ambil contoh saja ya, pada saat menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun kemarin ya, tahun ini berarti tahun 2024 ya. Itu pihak kecamatan meminta bantuan agar SMP Negeri 1 Gempol menyediakan tempat untuk pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT RI itu sekecamatan Gempol ya, ditempatkan di SMP ini satu. Yang keduanya adalah pihak kecamatan juga meminta agar pasukan pengibar bendera itu juga dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Gempol ya. Nah, ini kita temukan permasalahan di sini. Permasalahannya begini, untuk menjadi pasukan pengibar bendera itu diperlukan latihan yang cukup lama ya, kurang lebih 1 bulan ya, karena bagaimanapun akan dihadiri itu pada satu acaranya oleh para pejabat di kecamatan ini, dan juga disaksikan oleh banyak orang, maka harus dipersiapkan dengan matang dan dengan baik ya. Jadi para siswa, para pengibar bendera ini ya harus latihan dalam waktu yang cukup lama, namun di sisi lainnya juga ya mereka harus meninggalkan kelas yang cukup lama juga karena latihan lagi. Nah, ini sebenarnya dilematis hal seperti ini. Satu sisi harus mensukseskan
pasukan mengibar bendera, satu sisi nggak ingin ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru. Iya. Ya, seperti itu dilematis ya. Iya, betul ya Pak, jadinya dilema etika ya Pak ya. Iya, Satu sisi, berdilema etika, betul. siswa harus mengerjakan keputusan sekolah, kemudian juga siswanya juga harus mengerjakan tetap kewajiban di kelas ya Pak ya. Betul. Baik, dari dilema etika yang Bapak hadapi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus ini merupakan dilema etika, bukan rujukan moral Pak? Oh iya, ya, untuk membedakan mana kasus atau masalah yang berdilema, dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral, yaitu biasanya ditandai dengan ininya, apa namanya, faktor-faktor baik buruknya. Kalau yang dilema etika kan biasanya kegiatan satu bagus, yang satunya juga bagus, sama-sama bagus, sama-sama baik ya. Kalau yang apa namanya, rujukan moral memang biasanya ada yang bagus dan ada yang kurang bagus, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, saya menyoroti khususnya yang berdilema etika ini, ya itu cara penyelesaiannya, pengambilan keputusannya saya lakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah memberikan penjelasan kepada para siswa dulu, ya, bahwa nah ini tugas sebagai pengibar bendera, lalu tugas belajar, ini dua hal yang positif dan harus dilakukan kedua-duanya. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti kita koordinasikan dengan Bapak Ibu guru di sekolah, begitu ya. Nah, artinya agar Bapak Ibu guru juga bisa memahami bahwa anak-anak meninggalkan kelas ini bukan karena kemauan sendiri, bukan karena unsur malas, tetapi karena ada kegiatan positif lain yang harus dikerjakan, begitu. Jadi dua-duanya positif. Nah, dengan demikian gurunya nanti akan paham, nanti gurunya bisa mengambil langkah-langkah juga, seperti memberikan tugas lain atau memberi jam pelajaran tambahan di luar jadwal yang terstruktur, yang sudah terjadwalkan, gitu ya. Dengan demikian nanti apa namanya akan terjadi apa namanya, ya, mutualisme lah, artinya dua-duanya bisa berjalan dan yang tidak kalah pentingnya orang tua juga. Orang tua akan saya kasih tahu, ya, biasanya saya kasih tahu supaya orang tua juga tidak kaget dan bisa memberikan support ya kepada anak-anaknya, sehingga ya mereka tetap dengan penuh semangat ya untuk menjadi pengibar bendera dan juga menjadi atau mengikuti pembelajaran di kelasnya, sehingga tidak ketinggalan dengan siswa-siswi yang lainnya. Tadi setelah Bapak mengidentifikasi kasus tentang dilema etika, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama tentang kasus yang Bapak hadapi untuk mengandung nilai-nilai kebajikannya? Bagaimana Pak menjalankan keputusannya Pak? Ya, tentu saja yang pertama kita apa namanya pikirkan ya secara matang ya permasalahan itu, kita analisis dan juga kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait ya. Bisa ya tadi itu guru, bisa orang tua siswa ataupun pihak yang lainnya ya, sehingga keputusannya bisa merupakan keputusan yang menghasilkan kebajikan untuk sekolah, terutama untuk para siswa juga. Baik Bapak, langkah-langkah prosedur apa nih Pak yang Bapak lakukan saat menyelesaikan dilema etika ini Pak, langkah-langkahnya? Ya, yang pertama langkah-langkahnya adalah sekali lagi menganalisis apa permasalahan yang sesungguhnya ya. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, lalu kita adakan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dan juga
minta data-data ataupun bantuan kepada para wakil saya, baik itu wakasa kesiswaan, kurikulum dan seterusnya ya, dan juga dengan orang tua kita komunikasikan bahwa ada kegiatan di sekolah ini yang memang mengganggu KBM, kegiatan belajar mengajar, tapi ini sifatnya positif gitu. Iya. Hal apa saja nih Pak yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan ini Pak? Ya, di samping satu kita pengalaman juga mengaruhi itu, kita pengalaman atau telah menemukan berbagai hal yang relatif sama seperti itu bisa memudahkan untuk pengambilan keputusan ya, dan juga kita berkolaborasi dengan para wakil ataupun bahkan dengan komite sekolah begitu ya, lebih luas lagi dengan komite sekolah. Ya baik, Bapak selama Bapak melaksanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan dilema etika ini, kira-kira ada nggak Pak nih tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang Bapak hadapi ini? Ya, kalau dibilang tantangan sih ada ya, setiap permasalahan memang ada tantangan tersendiri gitu ya. Iya, betul, tetapi Pak, dalam hal ini kalau kita bersama-sama, insya Allah tantangan itu bisa teratasi ya. Ya, kita dalam hal ini mengambil kerjasama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak lah yang ada di sekolah ini, baik dengan wakil kepala sekolah maupun dengan guru-guru dan juga komite bila diperlukan begitu ya. Jadi kendalanya sih sebenarnya tidak begitu berat ya, tinggal kita koordinasikan sebaik mungkin ya. Kalau kita koordinasikan, nanti ada banyak masukan, ada banyak pendapat ya, insya Allah kita akan mendapatkan keputusan yang diliputi oleh nuansa kebajikan, insya Allah begitu. Jadi ketika Bapak menghadapi tantangan, tentunya Bapak akan memiliki bentuk atau prosedur untuk cara penyelesaiannya. Kira-kira Pak, untuk bentuk seperti apa yang Bapak jalankan untuk menghadapi dilema etika ini Pak? Bentuknya atau prosedurnya? Iya. Apakah langsung di tempat apa bagaimana Pak? Iya, saya biasanya pengalaman saya gitu ya, dalam mengambil keputusan itu tidak spontan ya, tidak spontan, karena dikhawatirkan kalau spontan itu kurang adanya pertimbangan-pertimbangan yang nantinya bisa berdampak negatif. Oleh karenanya saya lakukan pendalaman dulu terhadap permasalahan itu, kemudian kita analisis ya, mana ini solusi yang terbaiknya. Jadi tidak spontan. Dengan demikian diharapkan nanti bisa menghasilkan keputusan yang terbaik begitu ya, dan bisa meminimalisir ya dampak negatifnya begitu ya. Jadi tidak spontan begitu ya, tidak ada masalah, ada yang laporan, ada yang menyampaikan permasalahan langsung putuskan ya. Kalau itu ternyata cukup kompleks, maka ya perlu kita adakan perenungan, katakanlah begitu, perenungan, pemikiran yang mendalam gitu ya. Iya, seperti ya itu tadi kita analisis apa ini penyebabnya, apa ini akar masalahnya, siapa aja yang harus kita libatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini begitu. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini Pak? Ya, kalau pembelajaran yang dapat kita petik diantaranya adalah bahwa memang di sekolah seringkali kita jumpai permasalahan yang dilematis atau berdilema etika ya bahasa ya. Nah, tentu saja itu mengandung
mengandung hikmah di dalamnya, betul. hikmah di dalamnya. Ada sesuatu yang bisa dipelajari, ada something learn ya, sesuatu yang bisa dipelajari begitu ya, Diambil ya, Pak, ya. yang bisa kita ambil, kita petik ya, bahwa memang permasalahan itu Selesaikan ya, Pak, ya. dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Tentu kalau misalnya harus skala prioritas ya kita gunakan skala prioritas begitu ya. Seperti itu Bu Elin ya. Terima kasih banyak nih Bapak atas sharing berbagi pengalamannya Bapak sebagai seorang pemimpin dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah ilmu baru untuk saya sebagai guru penggerak, bagaimana belajar sebagai seorang pemimpin ketika dihadapkan dengan kasus tentang dilema etika di sekolah. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Semoga Bapak diberikan kesehatan, dilancarkan kegiatannya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih banyak. Kalian sudah diperkenankan datang ke SD Negeri 1 Bobos ini. Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas nih Ibu untuk wawancara ya Bu ya. Jadi Ibu tujuan datangnya Elin ke sini ini untuk mengerjakan salah satu tugas Ibu yang ada di pendidikan guru penggerak. Oh ya. Di modul 3.1 ini. Udah jauh ya? Iya, udah jauh Ibu. Alhamdulillah. Modul 3.1 ini Bu mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu CGP dapat melakukan suatu analisis atau atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip dan pengambilan pengujian keputusan di sekolah. Nah, Ibu kalau boleh tahu, Ibu di sini sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Hampir 2 tahun, Bu Elin. Oh, hampir 2 tahun ya, Bu. Berarti Ibu selama di sekolah yang Ibu pimpin ini pasti bertemu dengan tentang kasus-kasus ya, Bu ya, tentang kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi mungkin ya? Bukan 1-2 lagi, terlalu banyak. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira kasus dilema etika apa nih Bu yang pernah Ibu hadapi? Di antaranya tuh begini. Kadang gitu ya, di kelas-kelas itu kan sekarang diminta untuk pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Kadang kita menempatkan guru-guru itu ada sedikit kecemburuan loh. Kalau di SD itu kadang ada yang merasa cemburu sebagai merasa guru senior mungkin ya. Kenapa saya harus ditempatkan di kelas bawah gitu ya? Sementara orang baru, mungkin guru-guru baru yang fresh graduate ditempatkan di kelas atas yang katanya buat mereka itu semacam kayak ada apa ya? Perbedaan gitu ya, merasa cemburu dan sebagainya gitu. Tapi saya harus berani ngambil keputusan bagaimana saya menempatkan guru-guru ini sesuai dengan kompetensinya. Iya, betul. Baik Bu, dari kasus dilema etika yang Ibu hadapi, bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa kasus ini tuh merupakan dilema etika, bukan bujukan moral? Ya, dalam dilema etika itu kan prinsipnya dua sisi itu benar, betul. Ketemu dengan benar. Benar bahwasanya guru lama itu memang kalau dalam istilah jadul mungkin ya, itu udah senior gitu ya. Memang betul mereka itu kadang punya pengalaman mengajar yang lebih, punya pengalaman bagaimana sih menangani siswa dengan, apalagi di SD itu kan punya kekhasan sendiri gitu ya gitu. Dan secara kompetensi memang sih ya bagus lah ya, kompetensi baik di pedagogik maupun di profesional. Hanya saja mungkin agak kekiniannya mereka kadang kurang updating gitu ya. Nah, kalau di guru-guru muda itu mereka juga benar bahwasanya di kemampuan pedagogik maupun di kemampuan profesional juga kadang memang lebih bagus juga gitu. Tetapi ketika di sosial atau di kepribadiannya ya memang lebih bagus senior kadang ya, dalam artian apalagi di pedagogik ketemu dengan anak-anak yang ya kalau kata saya memang terlalu istimewa kalau di SD ya. Dan kebetulan guru muda ini awalnya bukan di SD, ya ketemu dari jenjang yang lebih atas dengan ekosistem yang sangat berbeda seperti ini, pastinya akan menemukan hal-hal yang bikin gitu ya, yang shock gitu kan, hal yang baru gitu, perlu adaptasi. Tapi saya kan harus
bagaimana dia berpihak pada murid kaitannya dengan proses pembelajaran. Jadi memang dua-duanya dalam posisi yang benar seperti itu. Jadi melihat sama-sama benar ya Ibu. Betul. Nah, baik Ibu, untuk Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang Ibu hadapi gitu ya. Bagaimana nih Ibu menjalankannya untuk mengandung sama-sama nilai kebaikan gitu, kebajikan. Jadi gini, penempatan guru itu kan disesuaikan dengan segalanya ya, dari kompetensinya, kemudian siapa sih sasaran ya, kalau boleh sasaran dari guru ini di kelas. Contohnya gini, antara kelas 1 biasanya di SD itu ada istilah kelas bawah dan kelas atas. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada fase A, B, C gitu. Itu kan dengan fase itu sendiri kan disandarkannya pada usia. Nah, usia itu pasti punya perkembangan yang berbeda gitu. Artinya pengetahuan, keterampilan, pembentukan karakter dan budaya-budayanya itu akan disesuaikan sesuai dengan tahapan usia mereka kan seperti itu. Maka guru-guru yang akan hadir di kelas-kelas mereka pun harus beriringan dengan proses perkembangan mereka seperti itu. Jadi itu diidentifikasi. Nah, saya ya secara akademik saya melalui supervisi. Ya, jadi supervisi klinik akademik itu memang betul-betul saya punya peta gitu loh. Dari A, B, C, D-nya guru itu di 4 kompetensi itu saya punya catatan lengkap. Mau di pedagogiknya, mau di profesionalnya, bahkan kepribadiannya kan diamati hampir selama 6 bulan itu. Nah, catatan-catatan itulah yang kemudian menjadikan saya punya apa ya, untuk menjalankannya ya, untuk punya keputusan si guru ini harus di kelas mana, guru ini harus di kelas mana gitu. Walaupun memang berat, awalnya memang penuh pertentangan juga karena merasa sudah bertahun-tahun seperti itu. Tapi ini juga untuk kebaikan juga. Betul, intinya kan dari sekolah itu adalah melayani anak, melayani siswa pada pembelajaran-pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Luar biasa ya Ibu ya. Ibu, bagaimana langkah-langkah Ibu untuk seperti apa nih yang Ibu lakukan menghadapi dilema ini tuh? Baik. Dilema di awal itu memang luar biasa ya. Yang jelas yang pertama gini, saya identifikasi dulu gitu kan. Kondisi masalahnya sebenarnya apa gitu kan. Kondisinya kan hanya bagaimana menempatkan guru-guru sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan sasaran peserta didiknya ya. Kemudian kemampuan dari gurunya sendiri gitu. Kurang lebih perannya lah dalam peran, tapi bukan perannya gitu ya. Dia kompetensinya ada di mana gitu. Secara pedagogi, secara profesional, kepribadian dan lain-lain. Nah, dari peta-peta ini saya coba sandingkan dengan si peserta didik lagi dari fase A, fase B maupun fase C-nya gitu kan ya. Memang di awal itu ya ada semacam pertentangan juga gitu, merasanya ada yang merasa tersakiti mungkin gitu ya, bahwa ada yang merasa ada juga yang merasa aku seneng gitu kan ya, tapi kan ya keputusan itu tidak semata-mata diambil tapi melalui sebuah analisa gitu ya. Akhirnya dengan data-data tadi ya saya harus beranikan diri untuk pembagian tugasnya disesuaikan dengan kemampuan tadi. Iya Bu, dari langkah-langkah yang Ibu ambil nih Ibu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan ini? Ketika kita punya basis data. Punya data ya Bu? Iya, kalau kita punya basis data, kita punya panduan, kemudian ya dengan argumen-argumen yang memang kalau dibilang itu kalau sesuai dengan panduan, sesuai dengan data itu sudah tidak terbantahkan lagi, gitu. Jadi ya. kita ngomongnya juga enak ya. Nah, betul. By data, By gitu data. ya, seperti Iya, itu. Nah, baik Ibu, untuk hal-hal apa saja nih Ibu yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tadi setelah by data tadi Ibu? Adakah tantangannya? By data pasti itu benar. Iya. Ya. Tetapi menjadi tantangan tuh begini. Saya harus bertemu dengan guru-guru yang sepuh, yang jauh usianya di atas saya. Merangkul mereka itu sulit loh. Dalam artian saya lebih muda. Beliau merasa, kalau istilah mungkin zaman dulu ya senior gitu ya. Kemudian bertahun-tahun merasa dihargai ketika ngajar di kelas atas. Tiba-tiba harus di kelas bawah. Itu buat mereka ada juga yang kayak semacam post power syndrome, belum sih, kayak post power syndrome malah justru. Iya, kalau masalah tersinggung ya enggak sih sebenarnya. Justru itulah kemudian saya yang langkah berikutnya adalah saya bagaimana personal approach, menggandeng mereka, meyakinkan bahwa
mereka yakin dulu dengan saya, mau dibawa kemana, bahwa putusan saya itu benar di atas benar gitu, dan tidak perlu ada yang merasa tersakiti gitu, bahwasanya mau ngajar dimanapun, kelas bawah, atas, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama, yang ditemui ya murid, tidak ada istilah di kelas 6 itu senior, di kelas bawah itu tidak senior gitu. Jadi ketika sudah personal approach, ya tantangan itu terselesaikan karena mereka yakin dengan putusan kita bersama tadi. Jadi ada komunikasi ya Bu ya. Oh harus, itu paling utama. Itu paling Tapi utama ya. personal approach dulu itu. Ketika sudah saling dekat, bahwa mereka tuh percaya saya sebagai pimpinan mau dibawa kemana gitu. Itu lebih enak kan? Enak sekali. Ya. Jadi dari hati ke hati ya. Betul. Baik, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Ibu menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki bentuk atau cara prosedurnya Ibu seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya pribadi gini, ketika saya menemukan masalah, itu selesai saat itu dengan orang tersebut. Dan tidak perlu ada orang lain tahu kecuali pihak yang memang harus terlibat. Ya, misalnya saya menemukan kasus A gitu ya, selesai saat itu untuk orang tersebut. Dan tidak perlu orang lain tahu kecuali yang memang harus menjadi pihak yang tahu. Nah setelah itu biasanya saya ajak di sini di ruangan ini, saya coaching gitu, mau seperti apa, mulai kan ketemu nih siapa sih benar-benar yang terlibat, gitu kan. Nah mulai terlibat, kemudian tapi saya nggak pernah dudukan bareng dulu, saya pecah satu-satu, karena biasanya gitu ibarat anak lah ya, kalau habis berantem, kalau didudukan bareng itu semuanya benar gitu, semuanya merasa benar, iya nggak akan ketemu. Jadi kalau mungkin kalau bahasanya tuh gini, si A saya BAP dulu nih, si B saya BAP secara individu. Iya, secara individu dulu gitu. Ya kan tadi misalnya ketemu si A, malah masalahnya dengan beliau gitu. Saya panggil habis itu siapa saja yang berperan gitu. Oke, BAP kan pertama. Saya panggil yang terlibat pertama, saya BAP lagi BAP. Kemudian saya coba analisis kan, baru saya kumpulkan. Nah, habis itu kita ngambil keputusan bersama dengan ya penuh rasa keadilan lah gitu. Jadi semuanya legowo, semuanya ikhlas, ya sudah gitu, selesai. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi? Jadi gini, di sini tuh ada satu sosok guru gitu ya, memang beliau itu karena mungkin di sini udah sangat-sangat lama gitu ya. Jadi beliau tuh kadang bagus banget ya, bagus sekali dalam menjadi penengah. Ketika kaum sepuh, saya nyebutnya kaum sepuh ya, kaum sepuh merasa, oh kok saya sekarang seperti nggak dihargai mungkin bahasanya gitu ya. Kemudian mungkin ada juga ya beberapa guru muda yang merasa, sekarang mas saya begini gitu kan. Nah beliau itu sosok yang bisa jadi penengah, membersamai saya untuk mengademkan, mendinginkan yang sepuh, kemudian merangkul juga yang muda. Jadi kita bisa bareng-bareng tetap berjalan ya, tetap berjalan seperti itu dalam keadaan kondusif, nyaman. Betul ya, yang penting kan ya, namanya sekolah itu kan butuh aman-nyamannya dulu ya, seperti itu suasana kerjanya sendiri ya, betul ya? Kami bangunnya itu memang bangun sebuah keluarga besar. Kami menamakan keluarga Bosi di sini. Oh, Masya Allah, keluarga Bobosa Hiji. Iya Ibu. Baik Ibu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan Ibu ya, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Ini jadi dari semua pengambilan keputusan itu pasti tidak akan menyenangkan, memuaskan semua orang. Ada yang merasa teriakan, ada yang merasa tertidakkan gitu. Maka peran kita sebagai pemimpin adalah menjadi penengah, menjembatani bagaimana yang sebelah sini merasa aman, nyaman, yang sebelah sini juga merasa aman dan nyaman, kemudian kita berjalan bareng-bareng menuju tujuan yang sama. Intinya bahwa semua pengambilan keputusan itu pasti tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Seperti itu. Itu yang Ibu ambil. Iya, pasti itu udah pasti. Tapi bagaimana kita menyikapinya sehingga semua pihak akhirnya merasa aman, nyaman, kemudian bisa berjalan beriringan, kemudian bekerja untuk satu tujuan yang sama. Luar biasa sekali Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi praktik baik untuk saya, sharing-sharing tentang kasus dilema etik yang Ibu hadapi. Ini juga suatu pembelajaran untuk saya untuk menghadapi dilema etika. Saya sebagai seorang guru di sekolah yang saya
sekarang bertugas gitu ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sukses-sukses, Mas Amin. Elin. Ibu juga semoga dilancarkan Insya dimudahkan Allah. segala urusannya. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak.